想跑？云姐，我已经和吴州。不许你这么说你的姐夫，混账！啊！激励我？也经常像我一样骂许无州的吗？可是雨爹，您起名，他打败了谢灵渊。我隐藏太深，岳父大人，不要生气。小兔崽子，还敢叫你姐？你帮我检查一下这小子，那云姐就交给你了。当年你可没说。你要做？好嘞。Welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan part 21 The First Son-in-Law Vanguard of All Time atau Wing San Qian Tao. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Wu Zhou itu diperlakukan berbeda oleh ayah mertuanya guys. Dimana sekarang dia itu dihormati dan gak dipukuli lagi tuh. Hai. Penasaran kan? So langsung saja kita masuk ke part kemarin dimana kita semua sudah melihat Ling Yuan yang akan bertarung menghabisi Wu Zhou. Rencana sih kayak gitu sih. Tetapi si ayah mertua yang menyaksikannya tentu tidak terima. Dia pun langsung maju untuk menyerangnya guys. Yang ternyata Li Wangfeng memanggil satu orang lagi yang bernama Tuan Qian untuk menghabisi keluarga Qin. Pada akhirnya sang ayah mertua pun bertarung melawan Tuan Qian. Sementara si Ling Yuan melawan Wu Zhou. Mereka bertarung dengan sangat sengit sampai penonton yang menyaksikannya auto tidak menyangka guys. Yang ternyata Wu Zhou bisa sekuat ini. Dia bisa bertarung sama si Su Lin Yuan yang terkenal sangat kuat. Walaupun tampaknya dia mampu bertahan, tetapi sebenarnya di dalam Wu Zhou sudah merasakan kewalahan. Wajar ya guys, karena perbedaan ranah mereka yang terlalu jauh. Jadi Wu Zhou berniat untuk mengeluarkan kartu trufnya. Segera dia kumpulkan kekuatan, mengeluarkan mangkuk reinkarnasi. Dari dalam tubuhnya memancarkan aura super menyeramkan. Sampai-sampai Lin Yuan terkejut. Wu Zhou ternyata bisa menyerap kekuatan langit dan bumi ya. Tidak lama dari itu, Wu Zhou segera menyerang, mengeluarkan pedang nirvana melesat ke arah Ling Yuan. Dia sadarkan kekuatan itu yang terlalu kuat, menyuruh anaknya Kuang Ping membantu menahan serangan ini. Tapi sayang semua usaha mereka itu sia-sia saja. Kuang Ping langsung lenyap seketika. Alhasil membuat mereka semakin takut, memohon ampun. Tetapi sayang Wu Zhou gak peduli guys. Segera menyerangnya dan kita pun masuk ke intro ya guys. Dikarenakan terkena efek dari teknik pedang nirvananya Wu Zhou, pada akhirnya Tantian milik Ling Yuan itu hancur guys. Dan dia terjatuh lemas. Tidak lupa dia meminta ampun kepada Wu Zhou supaya tidak dikirim ke neraka. Tetapi yang namanya Wu Zhou tidak mengenal ampun, langsung menghajarnya. Orang menyaksikannya terkejut bukan main. Ternyata si sampah Wu Zhou yang mereka kenal itu bisa sekuat ini ya. Sampai-sampai dia bisa mengalahkan Lin Yuan, patriark dari keluarga C seorang diri. Li Wangfeng juga sampai terkejut bingung bagaimana mungkin Lin Yuan yang ranahnya lebih tinggi itu bisa dikalahkan guys. Wu Zhou pun bergegas lari ke kursi penonton, ingin menghampiri sang ayah beserta istri. Si ayah yang menyaksikannya sekarang mulai bangga guys. Dari situ dia mulai mengeluarkan tangannya sebagai tanda kebanggaan. Tetapi Wu Zhou melewatinya begitu saja dan langsung pergi ke tempat istrinya. Kurang ajar nih. Wu Zhou sangat khawatir karena sebelumnya istri tercintanya sempat ikut bertarung. Tetapi si istri menenangkannya sambil malu-malu guys. Tidak lupa Wu Zhou ingin menghajar Tuan Qian serta Li Wangfeng yang sudah menyerang tadi. Wangfeng mencoba mengancamnya karena dia masih memiliki kekuatan dari Tuan Qian. Tapi yang terjadi, ternyata Tuan Qian itu sudah kabur dari tadi guys. Alhasil dia pun segera ikut kabur dong. 真是出人意料哦！接下来交给我吧。吴钊，
Wuchou menyaksikannya tentu tidak tinggal diam, bersiap menggunakan teknik tebasan pembelah langit, ingin menghabisinya guys. Yang ternyata si ayah juga memiliki pemikiran yang sama. Alhasil keduanya pun bersama-sama langsung menggunakan teknik tebasan pembelah langit untuk menghajar mereka. Cie, akhirnya anak dan sang ayah mertua kompak ya. Wang Feng menyaksikan kejadian itu auto panik, memberitahukan hal ini kepada Tuan Chiang. Tetapi tampaknya si Tuan Chiang sungguh tenang, ternyata dia sudah menyusun sebuah rencana. Awalnya ide itu membuat Wang Feng senang guys. Tetapi ternyata setelah dipikir-fikir, rencana itu bertujuan untuk mengorbankan Wang Feng supaya dia bisa kabur. Alhasil Wang Feng dihempaskan dan dia kabur guys. Membuat Wang Feng auto emosi karena berani-beraninya Tuan Chiang mengkhianatinya. Pada akhirnya Wang Feng tidak sadarkan diri guys. Dikarenakan pertarungan sudah usai, Yao Yao dan Yu Feng berniat untuk pergi dari sana. Dia menegaskan kembali kalau memang Wuchou memiliki rahasianya sendiri. Yu Feng menduga guys kalau sedari awal Yao Yao ini udah tahu Wuchou bakal memenangkan pertarungan ini. Dia juga setuju akan hal itu karena biasanya semua orang jenius itu pasti menyimpan yang namanya rahasia. Alhasil Yao Yao pun bergegas pergi dari sana. Yu Feng sempat menawarkannya untuk bermalam dan berpesta bersama Wuchou di malam ini. Jelas Yao Yao mau dong. Dan mereka pun pergi. 你早知道许无舟会赢，哪个天才身上？这个男人身上，我看不透他。 Di sisi lain, Wuchou sebenarnya masih tidak terima karena salah satu musuhnya itu berhasil kabur, alias Tuan Chiang guys. Tapi si ayah memastikan agar tidak perlu khawatir. Karena sekarang Lin Yuan sudah tidak ada, jadi pasti nggak bakal ada lagi orang yang berani mengganggu bisnis keluarga Qin. Istri tercintanya yang terlihat khawatir karena sebelumnya Wuchou sudah menerima luka parah pada saat dia bertarung sengit. Jadi dia menyarankan agar kembali ke markas Qin terlebih dahulu. Si ayah juga setuju akan hal itu. Apalagi adiknya Qing Mou udah kembali guys. 还是让他给跑。你刚才连番大战，秦家在临安城。 Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke rumah. Di sini mereka langsung disambut oleh Qin Yunjie. Dan dia langsung memberikan selamat kepada sang kakak karena sudah tercerahkan. Qin Mou menjelaskan kalau dia bisa selamat itu semua berkat karena si Wuchou. Tentu Yunjie terkejut. Menurut penglihatan Wuchou dari ingatan sebelumnya, ternyata si Yunjie ini sering memukulinya dengan alasan pelatihan. Jadi sekarang dia berniat guys untuk membalaskan dendam itu. Yunjie masih mencoba meremehkan Wuchou seperti seorang kodok yang ingin memakan daging angsa, yaitu Qin Mou kakaknya guys. Karena sebenarnya sedari dulu Wuchou ini selalu mendamba-dambakan kakaknya ini. Tetapi Wuchou tetap tenang karena dia sudah tidak melakukan hal itu. 父亲，正好操练操练他，经常借指点修炼之名。林云杰， Karena dia sendiri sudah memakan daging angsa itu, anjay. Qin Mou auto tersipu malu dong. Maksudnya sudah memakan daging angsa, artikan dia sudah mendapatkan hati dari si Qin Mou guys. Yunjie sendiri terkejut dong karena berani-beraninya Wuchou mengatakan hal itu. Qin Mou menjelaskan kalau dia sekarang sudah menikah dengan Wuchou guys. Jadi sebenarnya Wuchou sekarang adalah kakak iparnya. Si ayah juga langsung merangkul Yunjie, menyuruhnya menghormati kepada si kakak ipar. Membuat dirinya semakin tidak menyangka-nyangka dong. Ternyata kakaknya menikah dengan seorang pecundang ya. 你说什么？我已经
快叫姐夫吧。现在是你的姐夫了，云杰，我已经和吴州。 Tetapi si ayah langsung mengeluarkan kemocengnya guys. Tidak terima Wuzhou diremehkan. Aduh, kemarin aja tuh marah-marah sama si Wuzhou. Sekarang berubah jadi 180 derajat nih. Langsung membela Wuzhou apapun yang terjadi. Yunjie terkejut dong. Soalnya si ayah itu dulu sama seperti dia guys. Tidak merestui hubungan ini. Tetapi kok sekarang berbeda ya? Si ayah memberikan alasan kalau dia sebenarnya sudah tahu sedari awal Wuzhou menyembunyikan kekuatannya. Jadi dia memukulinya untuk mengecoh keluarga Si. Ya elah. Terlebih lagi sekarang dia sudah mulai memotivasi Wuzhou agar tidak seperti itu lagi. Dan sekarang dia berhasil mengalahkan si Lin Yuan. Bisa aja nih ngelesnya nih. Membuat Wuzhou auto terkejut dong. Karena si ayah ternyata memiliki akting yang sungguh bagus. Apalagi si ayah menjelaskan kalau dia tidak pernah memukul Wuzhou dengan serius. Mendengar berita Wuzhou yang sudah mengalahkan Lin Yuan, tentu Yunjie terkejut. Dia sempat bingung guys. Gimana ceritanya seorang sampah pecundang seperti Wuzhou bisa mengalahkannya? Tetapi si ayah langsung memukulnya menggunakan kemoceng lagi. Nggak terima dia guys. Mantu yang dulu dia remehkan tapi sekarang dia bangga-banggakan itu dibilang jadi pecundang. Untungnya Wuzhou menenangkan sang ayah. Dia menduga kemungkinan si Yunjie sudah salah paham guys. Karena dia menyembunyikan kekuatannya kan. Jadi dia meminta sang ayah untuk dirinya saja secara langsung memberikan bimbingan agar mereka bisa menjadi lebih dekat. Oh, ini maksud balas dendamnya. Tentu si ayah setuju dong dan segera pergi dari sana. Nah lo, barulah kemocengnya diberikan kepada Wuzhou, memberikannya pelajaran guys. Yunjie menyaksikan itu terkejut, mulai ketakutan tuh, gantian dah. Wuzhou menegaskan kalau dulu Yunjie tidak memperlakukannya dengan baik. Setiap kali si Yunjie memberikannya bimbingan, pasti Wuzhou auto babak belur. Nah, orang yang udah terpojok auto mengeles guys. Dia menjelaskan kalau dia itu sama-sama dengan si ayah. Jadi sebenarnya dia sudah tahu Wuzhou juga menyembunyikan kekuatan. Jadi dia meminta Wuzhou agar tidak memasukkan hal itu ke dalam hati dan dia kabur guys. Tetapi sayang alasan itu tidak bekerja dua kali bagi si Wuzhou. Segera dia cegat dan melemparkannya ke dalam arena guys. Barulah Yunjie bersikap sopan memohon kepada Wuzhou. Tetapi sudah telat. Wuzhou dengan peduli akan hal itu langsung memukulinya dengan kemoceng. Kocak bener MC satu ini ya guys. Sudah mimin duga nih. Wuzhou pasti mengeluarkan semua kekuatannya. Dan ketika semua sudah keluar, pasti semua orang menyaksikannya auto terkejut dan berubah menjadi lebih baik kepada dia. Ya biasa ya guys. Ketika kita menunjukkan kekuatan atau kehebatan kita, barulah orang-orang bakal lebih hormat kepada kita. Selesai dulu untuk part 21 First Son in Law Vanguard of All Time atau Wing San Qiantao. Kalian tunggu saja buat kelanjutan part 22-nya dan pastinya cuma di channel ini ya guys. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.